Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berada dalam ruang utama gedung gereja dalam mengangkat tugas pelayanan, yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertanya sehingga pada hari ini dan saat ini kita masih menikmati anugerah terbesar, anugerah kehidupan yang masih diberikan oleh Tuhan. Untuk itu mari luangkan waktu kita beribadah di hari Minggu ini secara online. Mari jemaat berdiri, kita puji Tuhan, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menyatakan pengakuan dosa kita. Mari kita mengaku dosa kita. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, di hadapan-Mu kami bersujud, di bawah kaki-Mu kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang berlumuran dengan dosa. Sesungguhnya kami tidak layak untuk menghampiri takhta kekudusan-Mu. Namun Engkau yang berkenan mengampuni dosa-dosa kami, menghapuskan pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Tuhan, kami mohon ampuni dan kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, tahirkanlah kami agar kami layak berada di hadapan-Mu. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan karena itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, inilah berita anugerah dari Allah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur pasalnya ke-66 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, Dan mendengarkanlah puji-pujian kepada-Nya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perahu. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, Mengenapkan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran Aku akan membakar membayar yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ya Tuhan, pengharapan kami.
untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita pohonkan kuasa Roh Kudus kepada Bapa di sorga yang akan menuntun kita mengerti dan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami. Agung dan bersemarak kebesaran-Mu atas hidup kami. Yang memungkinkan kami untuk ada dan menyembah Engkau di tempat ini. Dan dari tempat ini disiarkan ke rumah masing-masing jemaat-Mu. Dan Engkau hadirkan bait-Mu dan hadirat-Mu di rumah-rumah mereka. Kuasailah hidup kami ya Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar akal, pikiran, dan budi kami ditaklukkan di bawah kehendak-Mu. Kami dimungkinkan untuk membaca firman-Mu dengan baik, dan oleh Roh-Mu menuntun kami untuk mengerti maksud-maksud-Nya, dan lebih daripada itu, memampukan kami untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-22 sampai 34. Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat yang ke-22 sampai 34. Lembaga Alkitab memberikan judul Paulus di Athena. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari
pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan kedua terambil dari pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. Menderita dengan sabar, firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk sebelah kanan Allah. Telah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuasaan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut penulis kitab Injil Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Sabda Kristus demikian: jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia,
dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian sabda Kristus. Kure sumangat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Tema perenungan kita pada minggu ini, peganglah perintah-Ku dan lakukanlah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, satu pertanyaan yang perlu saya ajukan kepada saudara-saudara, dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah pergumulan bagi saudara-saudara di dalam menjalani kehidupan sebagai seorang yang mengasihi Tuhan. Apakah saudara sekalian sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi saudara? Jika saudara semua menjawab iya, saya mengasihi Tuhan, Pak Pendeta. Sekarang pertanyaannya, buktikan hal itu. Coba saudara buktikan bahwa saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bisa jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jawaban yang akan saudara berikan sebagai bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan dengan berkata, Pak Pendeta, saya ini adalah seorang yang tidak pernah lalai di dalam beribadah. Saya ini adalah seorang yang setia mengikuti ibadah. Beribadah pada setiap hari Minggu. Beribadah pada setiap ibadah-ibadah rutin. Bahkan betapa rindunya saya mendengarkan firman Tuhan. Lalu saya berusaha untuk menyaksikan firman Tuhan lewat tayangan media, entah itu lewat YouTube ataukah lewat televisi. Saya ini Pak Pendeta adalah orang yang mengasihi Tuhan. Buktinya saya terlibat di dalam pelayanan sebagai majelis gereja, entah itu penatua, entah itu diaken, terlebih lagi sebagai seorang pendeta. Saya adalah pengurus OIG. Hal-hal
saya nyatakan sebagai bukti kasih saya kepada Tuhan. Bisa jadi juga ada di antara saudara mengatakan, saya mengasihi Tuhan Pak Pendeta, buktinya saya penyandang jana yang cukup besar bagi pembangunan gedung gereja. Dan masih begitu banyak alasan yang bisa jadi saudara sodorkan sebagai bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, bila hal itu dijadikan sebagai bukti tanda kasih kita kepada Tuhan, maka saya mau mengatakan bahwa saudara-saudara melakukan itu semua hanya sebatas aktivitas lahiriah. Apa lebihnya kita dengan orang-orang Farisi? Apa lebihnya kita daripada orang-orang yang taat mengikuti ajaran ahli-ahli Taurat? Sekedar untuk tahu, sekedar untuk konsumsi otak, sekedar untuk memuaskan rasa spiritual kita. Dan lebih parah saudara-saudara, banyak orang melakukan kejahatan justru jauh lebih hebat mempertontonkan cara hidup yang demikian. Mereka rajin beribadah, giat melibatkan diri dalam pelayanan, tidak tanggung-tanggung dalam memberi persembahan serta menyumbang bagi pembangunan gereja. Tetapi semua yang mereka lakukan hanya untuk menutupi kebusukan hati mereka. Tapi saya mau tegaskan kepada saudara-saudara, ingat bahwa Allah tidak melihat apa yang tampak di depan mata, melainkan Dia melihat hati. Di depan manusia kita bisa saja bersandiwara, tetapi di depan Tuhan hal tersebut tidak dapat kita lakukan. Saya berani mengatakan demikian, saudara-saudara, karena itulah yang menjadi pengalaman pelayanan saya. Ada begitu banyak dari kita yang jikalau pergi beribadah, wajah kita berubah laksana wajah seorang malaikat. Tutur kata kita lembut, bibir kita tak bosan sebut nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Pak Pendeta, hidup kami diberkati. Tapi ketika masuk dalam realita hidup keseharian, perilaku mereka jahat, mulut mereka penuh dengan perkataan kotor, bertindak kasar kepada pasangan dan kepada seisi rumahnya. Tidak ada rasa empati, loyalitas memberi dalam gereja tidak dapat dinyatakan kepada pasangannya ketika istrinya meminta uang belanja. Selalu saja alasan tidak ada uang. Apakah hal demikian dapat menjadi standar untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan sebuah penggambaran real, kuburan yang bagian luar nampak bersih dan putih, tetapi bagian dalam penuh dengan kotoran manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap, saudara-saudara, mengandung
dan Tuhan pada skala prioritas utama. Dan yang pertama, kita harus menjadikan Tuhan sebagai standar moral hidup kita, sebagai yang utama, yang nomor satu. Tidak boleh kita mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Dia adalah yang utama. Tidak boleh ada siapapun yang dapat menyaingi kasih kita kepadanya. Tidak ada siapapun yang dapat menggeser posisi Tuhan dari hidup kita. Dan kasih itu kita dapat buktikan dalam realita hidup keseharian kita, di mana kita berinteraksi dengan orang lain, di mana kita berhubungan dengan orang lain, di mana kita membangun komunikasi dengan orang lain. Tidaklah mungkin saudara mengasihi Allah jikalau saudara menutup diri terhadap keberadaan orang lain. Ini hal yang paling prinsip yang mau ditekankan di dalam bacaan kita. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu sungguh mengasihi aku, maka kamu harus hidup di dalam firman-Ku dan melakukan firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, banyak orang mempertontonkan gaya hidup seorang yang saleh, seolah-olah hidupnya tidak tersentuh dengan kejahatan, seolah-olah hidupnya tidak tersentuh dengan noda dan celah. Tetapi jikalau saudara masuk secara pribadi dalam kehidupan keseharian mereka, akan nampak bahwa mereka hanya mempertontonkan gaya hidup orang saleh di depan manusia, tetapi di hadapan Tuhan mereka sangat jahat. Mereka tidak membuka hati mereka bagi orang lain, kehilangan rasa empati terhadap orang lain, mau dilayani tetapi tidak mau melayani, mau dikasihi tetapi tidak mau mengasihi. Ini hal yang paling penting ditekankan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia meninggalkan segala yang fana, sebelum Ia meninggalkan murid-muridnya. Ia meninggalkan pesan moral ini. Tidak ada perintah lain yang kutinggalkan bagimu selain hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jikalau kamu ada di dalam kasih-Ku, maka kamu sempurna di dalam Tuhan. Ketika Yesus telah bangkit dari kematiannya, Ia menjumpai Petrus secara pribadi. Ia bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Benarkah engkau mengasihi aku? Tidak tanggung-tanggung pertanyaan sama diajukan kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Benarkah engkau mengasihi aku? Ketika ia mengatakan, yes Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa kata Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-domba. Kasih kita terhadap Tuhan harus real, nyata dalam kasih kita terhadap orang lain. Bukti cinta kita kepada Tuhan harus nyata dalam bukti cinta kita terhadap orang lain. Adalah sebuah omong kosong jikalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan tetapi kita membenci sesama kita. Yohanes mengatakan, jikalau hal itu kita tidak lebih daripada seorang pembunuh, dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang mendapat bahagian dalam kerajaan surga. Mari saudara-saudara, Yesus berkata, peganglah perintah-Ku dan lakukanlah. Ia menegaskan hal ini, bahwa kasih-Nya akan melimpah dan sempurna hadir di
jikalau hidup kita sungguh-sungguh mempertontonkan gaya dan karakter hidup Kristus yang adalah cinta. Love, God is love. Dan ketika karakter hidup kita demikian, Ia mengatakan, minta apa saja kepada Bapa di dalam namaku, kamu akan menerimanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan yang melakukannya. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita masuk dalam saat yang teduh. Tuhan, syukur kami nyatakan di hadapan-Mu. Sebab Engkau menyapa hidup kami. Menyapa kami yang berdosa, yang tak layak mendapat empati dan alamat dari cinta kasih. Tetapi itulah Tuhan yang tidak dapat menyangkali hakikatnya sebagai kasih. Di dalam keberdosaan kami Engkau datang dan mengangkat kami serta melayakkan kami disebut sebagai anak-anak. Ya Roh Kudus, urapi seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh mereka dapat mempertontonkan karakter kehidupan Tuhan yang sesungguhnya, sehingga kehadiran setiap mereka akan dirasakan oleh banyak orang, serasa mereka berjumpa dengan Tuhan. Ampunilah ya Tuhan, sekiranya kami masih jauh daripada kehendak-Mu, dan baharuilah hidup kami menurut maksud-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Ajarilah kami untuk setia berdoa, sama seperti Kristus mengajar murid-Nya berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Kita mau menyatakan pengakuan iman kita, seraya masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya.
syukur kepada Tuhan. Mazmur 66 ayatnya ke-13 sampai ayatnya ke-14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi dari nyanyian rohani 129, Karunia Baik Semua. Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk kehidupan yang Engkau masih berkenan. Syukur atas nikmat yang daripadamu, di mana kami boleh menikmati persekutuan yang indah di sekitar firman. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, karena kasih dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah sekarang dan selamanya. Engkau masih membuka hati untuk menyambut kami dan memperdengarkan firman. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja, sehingga firman yang telah kami dengar dan yang telah kami renungkan dapat mengambil tempat di hati kami. Kami dapat menghidupi firman-Mu. Kami dapat menjadi alat pewartaan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang telah bengkok dan yang telah dirusakkan oleh dosa. Ketika kebencian, Engkau menghadirkan kami di sana untuk menyatakan kasih. Ketika dunia telah kehilangan empati, Engkau akan hadirkan kami di sana untuk mengulurkan tangan kasih, menjadi alat berkat bagi orang lain. Hanya dengan itu Tuhan, kami taat mengasihi Engkau
dan melakukan kehendak-Mu. Dan olehnya kami akan tetap layak untuk disebut anak-anak-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang selalu setia mencari hadirat-Mu, yang selalu setia mendengarkan firman-Mu dan mau selalu hidup menurut firman-Mu. Topang langkah mereka ya Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan yang melanda dunia ini. Selamatkan mereka dari segala mara dan bahaya. Lalukanlah segala celaka dari kehidupan mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka dapat merasakan kedamaian dan kesentosaan. Ada bahagia hadir dalam hidup mereka. Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa dalam peran masing-masing sebagai bapa rumah tangga untuk mengayomi seisi keluarga. Karuniakan hikmat dan arif-Mu Tuhan, agar mereka tidak hanya menuturkan cinta kasih-Mu saat menyatakan penyembahan di hadapan-Mu, tetapi kehidupan mereka adalah praktek kasih ketika mereka menunaikan tanggung jawab. Kehadiran seorang ayah, kehadiran seorang bapa di tengah-tengah keluarga serasa menjadi kehadiran Tuhan sendiri, sehingga dalam kehidupan rumah tangga ada damai-Mu, ada berkat-Mu, Tuhan yang dimuliakan. Berkati dalam peran selaku ibu, pegang dan genggam tangan mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat. Biarlah mereka dapat menunaikan tanggung jawab untuk melingkupi rumah tangga mereka dengan cinta kasih. Kehadiran seorang ibu di tengah keluarga melapangkan jalan datangnya surga Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah setiap doa dan harapan seorang ibu senantiasa naik di hadapan-Mu, dan seisi rumah tangga merasakan kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak umat-Mu, cucu-cucu umat-Mu, dari yang kecil sampai yang dewasa, bahkan dalam kandungan sekalipun. Hidup dan masa depan mereka ada di dalam kuasa Tuhan. Jauhkanlah hidup mereka dari kehancuran. Lapangkanlah jalan bagi mereka untuk meraih masa depannya, sehingga tidak satupun dari anak cucu umat-Mu yang gagal dalam hidup, tetapi di dalam Tuhan mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang sukses untuk menjadi berkat bagi dunianya. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang telah lanjut usia, Karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat kepada mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak nyaman ini, Tuhan. Jauhkanlah hidup mereka dari segala kehancuran, agar selalu ada kesempatan bagi mereka untuk hidup menceritakan kebaikan, mewariskan warisan iman bagi anak-anak cucu. Tuhan, hamba berdoa bagi umat-Mu yang dalam kelemahan. Hamba meyakini akan kuasa-Mu yang dahsyat, dan bagi-Mu Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Jamah tubuh mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat itu, sehingga mereka kembali kuat dan sehat untuk menikmati hidup dan memuliakan nama-Mu. Hiburkan mereka yang berduka cita, dan sadarkan mereka yang lalai
bahwa betapa hidup ini hanyalah sebuah kesementaraan. Sehingga dalam hidup yang sementara ini ada sebuah tanggung jawab yang besar untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga hari-hari yang akan datang mereka dapat hidup seturut dan berpadanan dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Berkati majelis gereja di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Berkati pengurus OIG sebagai perpanjangan tangan pelayanan majelis gereja di tengah jemaat ini. Berkati panitia ARG di tengah-tengah tantangan dan kesulitan yang terjadi sekarang ini, agar mereka terus menorehkan bakti, melaksanakan tugas panggilan pelayanan dengan penuh sukacita. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, selamatkan bumi kami Tuhan. Memberkati gereja-gerejamu untuk terus menyuarakan kebenaran-Mu di tengah-tengah keputusasaan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Inilah ungkapan syukur kami. Inilah persembahan seluruh umat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan, karena semuanya hamba sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Muhalis kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Tuhan mengatur tiap langkah kita dan kasih-Nya akan memimpin setiap kehidupan kita, tiap langkahku. Tetapkanlah hatimu untuk percaya bahwa Tuhan kita setia dalam segala janji-Nya. Untuk itu pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhanlah jaminanmu. Arahkan hatimu kepada Dia. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH atas pelayanannya. Tuhan menyertai dan melindungi serta memberikan kesehatan, kekuatan bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kepada Bapak Eki sebagai organis, kepada Saudari Oktavina Lumembang sebagai kantoria, dan Saudari Ade dari tim multimedia. Kepada jemaat yang ada di rumah dan dimanapun berada, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020
pukul 9 pagi dan akan disiarkan secara online via channel YouTube dan Facebook Bapak Pendeta Joni Delima. Menutup seluruh rangkaian ibadah kita hari ini, kita mengangkat pujian Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kita yang disiarkan dari ruang utama Gedung Gereja Toraja Jemaat Masale, kiranya kita mendapat kekuatan dari firman Tuhan untuk membawa kehidupan Kristus dalam keseharian kita menjadi penebar cinta kasih, sehingga di tengah-tengah dunia yang sedang dirudung kemalangan ini, kita hadir di sana untuk memberi semangat dan motivasi kehidupan agar semua orang senantiasa bergairah menikmati hidup dan memuliakan Tuhan. Tetap kami himbau kepada Bapak Ibu, jalani hidupmu dengan baik, ikuti saran dan himbauan pemerintah agar sungguh-sungguh kita menjadi bahagian dari seluruh komponen anak bangsa dalam rangka memutuskan mata rantai persebaran COVID-19, sehingga semua ini dapat cepat berlalu dan keadaan menjadi normal, kita dapat beribadah seperti yang dulu-dulu. Mari juga kita siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah hari kenaikan. Kiranya kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semua. Demikian, selamat pagi, Tuhan memberkati.